Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 6. We want to introduce our material. Presentasi kami mengenai sifat dan analisis data pada penelitian kualitatif. We are from Group 6, yang mana terdiri dari saya, Ihsanuddin. Yang kedua ada Sasmita, dan ketiga ada Agustin, dan yang terakhir ada Cicio Milani. Sebelumnya kita akan membahas mengenai sifat pada penelitian kualitatif, yang mana akan disampaikan oleh Saudari Agustin. Saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat penelitian kualitatif. Sifat pertama yaitu dilihat dari desain penelitian. Penelitian kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Yang kedua yaitu berdasarkan analisis data. Penelitian kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan istilah sumber penelitian. Penelitian kualitatif memiliki subjek penelitian yang bisa disebut dengan narasumber. Yang keempat yaitu berdasarkan fakta. Penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran, tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal-hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka, seperti perasaan manusia. Kemudian yang kelima yaitu berdasarkan pengumpulan datanya. Penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran. Sehingga pada penelitian kualitatif, peneliti mengorek data dalam-dalamnya atas hal-hal tertentu. Kemudian yang keenam, berdasarkan representasi data. Hasil penilaian kualitatif berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Yang ketujuh, implikasi hasil riset. Hasil penelitian kualitatif memiliki dampak atau akibat yang terbatas pada situasi tertentu, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat disimpulkan dalam pengaturan yang berbeda. Kemudian, yang kedelapan, berdasarkan fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, grounded theory. Yang kemudian nomor 9 yaitu berdasarkan tujuan penelitian. Memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas, dan kompleksitas sosial. Yang terakhir yaitu berdasarkan jenis data. Penelitian kualitatif berbentuk deskriptif atau menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya. Kemudian saya akan menjelaskan model analisis data penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu berdasarkan analisis interaktif. Analisis data model interaktif dikemukakan oleh Miles and Haberman tahun 1984. Analisis data model interaktif ini memiliki 3 komponen, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang pertama yaitu reduksi data. Pada dasarnya, proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus dengan membuang hal-hal yang kurang penting, dan mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik dan mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kemudian nomor 2 yaitu sajian data. Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memiliki kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Sajian data ini merupakan suatu rakitan organisasi informasi dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis dan sistematis, sehingga mudah dipahami. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti harus berusaha menemukan makna berdasarkan data yang telah digali secara teliti, lengkap, dan mendalam. Bagaimana cara menarik kesimpulan untuk memperoleh makna peristiwa yang ditelitinya? Perlu diperkirakan dengan hati-hati. Penarikan kesimpulan menggunakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data.
Penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan yang dalam konfigurasi yang utuh. Simpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung agar dapat dipertanggungjawabkan, sehingga validitasnya terjamin. Model analisis yang kedua yaitu analisis etnografis. Teknik analisis ini pertama kali dikembangkan oleh Spratly. Menurutnya, analisis etnografis dengan berbagai tipe pertanyaannya sesungguhnya mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu mengungkapkan sistem makna budaya yang digunakan oleh masyarakat. Berbagai tahapan dalam analisis etnografis dijelaskan dalam uraian berikut. Yang pertama yaitu analisis domain. Analisis domain yaitu analisis yang meliputi penyelidikan terhadap unit-unit pengetahuan budaya lebih besar yang disebut domain. Dalam analisis ini, peneliti mencari simbol-simbol budaya dalam kategori yang lebih besar berdasar atas beberapa kemiripan. Yang kedua yaitu analisis taksonomi, yaitu analisis etnografi yang meliputi pencarian struktur internal dominan serta membentuk identifikasi susunan yang bertentangan. Analisis ini digunakan untuk menciptakan suatu taksonomi yang mengikhtisarkan berbagai sebab rendah dan tingginya tindakan informan. Yang ketiga yaitu analisis komponen, yaitu pencarian atribut-atribut yang menandai berbagai perbedaan di antara simbol-simbol dalam sebuah dominan. Analisis ini melibatkan seluruh proses pencarian kontras, memilah-milah, dan mengelompokkan data suatu dimensi tertentu. Melalui analisis akan ditemukan beberapa kontras yang muncul dalam sebab-sebab itu. Yang keempat yaitu analisis tema, yaitu analisis pencarian hubungan di antara dominan dan berbagai dominannya itu dihubungkan dengan budaya secara keseluruhan. Analisis ini dilakukan pada setiap tahap penelitian, baik dalam tahap pengamatan, deskriptif, terfokus, maupun terpilih. Yang ketiga adalah analisis antar kasus. Teknik analisis ini dilakukan khusus untuk penelitian studi kasus ganda. Penelitian jenis ini dilakukan tidak hanya di satu lokasi melainkan beberapa lokasi dengan karakteristik yang berbeda yang memungkinkan terjadinya perbedaan hasil dan dilaksanakan pada waktu bersamaan atau dalam satu topik penelitian. Dari studi kasus ganda akan diperoleh data lebih banyak daripada studi kasus tunggal. Karena itu biasanya penelitian jenis ini dilakukan oleh tim. Menurut Yin, dalam studi kasus ganda sering dilakukan 3 cara analisis, yaitu yang pertama pembandingan pola. Pada langkah ini, peneliti dapat membandingkan 2 pola yang berbeda, misalnya membandingkan pola dampak yang tergambar dalam grafik penelitian yang baru dengan gambar grafik penelitian sebelumnya. Yang kedua, penyusunan hubungan kausal. Penyusunan hubungan kausal kebanyakan digunakan dalam analisis studi kasus ganda. Yang terakhir yaitu analisis time series. Penerapan jenis analisis time series dalam studi kasus sejalan dengan time series dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan rancangan percobaan, baik bentuk true eksperimental maupun quasi eksperimental. Yang keempat yaitu analisis jalinan. Model analisis ini berkaitan dengan hubungan yang mengalir dari 3 komponen pokok dalam analisis kualitatif, yakni reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan dengan verifikasi serta proses pengumpulan data di lapangan. Pada analisis jalinan ini, proses analisis dilakukan melalui 3 komponen dimulai dari langkah berikut. Yang pertama pengumpulan data, kemudian penyusunan reduksi data, yang ketiga sajian data dan penarikan kesimpulan sementara, kemudian verifikasi untuk memperoleh kemantapan data. Jika simpulan kurang meyakinkan, dilakukan proses pengumpulan data kembali di lapangan. Analisis dilakukan secara berulang dan berkelanjutan dengan terus melakukan reduksi data, mengembangkan sajian data, dan menarik simpulan serta verifikasi. Dan yang selanjutnya yang kelima, yaitu analisis fenomenologi. Menurut Bogdan dan Taylor, analisis data model fenomenologi ini merupakan analisis yang berusaha mencari pemahaman atau understanding dengan cara melakukan pengamatan, partisipasi, wawancara terbuka, dan dokumen pribadi. Metode fenomenologi itu terdiri dari 3 tahapan, yaitu meliputi tahapan pralapangan,
Selanjutnya, tahap di lapangan dan tahap analisis data. Tahap pralapangan itu terdiri dari proses pengamatan awal, disusul penyusunan pedoman pengamatan dan pemilihan lokasi penelitian, juga pemilihan model pengamatan terbuka. Untuk tahapan memasuki lapangan, yaitu pertama adalah menjalin hubungan, yang kedua mempelajari bahasa subjek, selanjutnya membuka catatan lapangan hasil pengamatan dan melakukan wawancara, dan diakhiri yaitu mengumpulkan dokumen pribadi. Nah, untuk tahapan pengolahan data setelah di lapangan, yang pertama yaitu dilakukan analisis, yang kedua mencari tema dan merumuskan temuan penelitian, dan bekerja dengan hipotesis. Seperti itu. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu analisis komparatif. Yang pertama yaitu merumuskan tema dan hipotesis kerja atau dugaan sementara. Sejak awal analisis data di lapangan, peneliti sudah mulai menemukan tema dan hipotesis kerja. Analisis yang dilakukan lebih intensif. Tema dan hipotesis kerja lebih diperkaya, diperdalam, dan lebih ditelaah melalui analisis data. Dan selanjutnya pemrosesan tema. Langkah ini merupakan upaya yang memperhalus pencatatan data. Itu menurut Patton, yang mana membedakan dua jenis tipe tema, yaitu tipe asli dan tipe hasil menggunakan perspektif emik dan antropologi. Dan selanjutnya ada kategorisasi atau pengkategorian, yang mana kategori adalah tahap penyusunan kategori berdasarkan pikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu. Dan yang terakhir adalah penafsiran data dalam penyusunan teori substansif, yang mana terdiri dari ketepatan kenyataan, generalisasi empiris, penetapan konsep, pembatasan teori, dan penulisan teori. So, that is our presentation. Saya kira sekian dulu. Jika ada pertanyaan atau berupa sanggahan, silahkan berkomentar via kolom komentar yang ada di WhatsApp group. Sekian, terima kasih. Jika ada salah-salah kata atau penyampaian, please accept our apologize. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.